Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali mari kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang demikian besar. Terus Allah curahkan kepada kita, membimbing kita untuk selalu berupaya mendapatkan al-istiqamah di jalan yang benar, bersabar di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita, terutama di masa-masa yang banyak sekali fitnah-fitnah, baik itu fitnah as-subuhat atau fitnah asy-syahawat, yang kalau tidak karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, manusia akan tergelincir dari jalan yang lurus, terperosok pada fitnah-fitnah tersebut. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andaikan tidak karena fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan mengikuti asy-syaitan kecuali sedikit. Jadi murni itu fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disyukuri, bersyukur atas nikmat yang sangat berharga di dalam kehidupan kita ini, dan sekali-kali jangan lalai dari mensyukuri nikmat tersebut, mengingat keutamaan bersyukur itu sangat besar. Ya, bersyukur sebagaimana terangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala memberikan 3 faidah besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan nikmat itu pada hambanya yang bersyukur.
Nikmat yang sudah diberikan Allah tetapkan pada dia ketika disyukuri. Bagaimana kalau itu nikmat al-iman, nikmat istiqamah, bisa berjalan di atas akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, maka disyukuri agar nikmat itu selalu Allah tetapkan pada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah nikmat yang syukur yang pertama. Kemudian syukur akan menyebabkan Allah akan memberikan tambahan terhadap nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri nikmat tersebut, akan aku tambah nikmat tersebut untuk kalian. Fadilah yang ketiga, bersyukur atas nikmat akan membukakan pintu-pintu nikmat yang berikutnya yang kita tunggu-tunggu. Allah akan mudahkan pintu-pintu nikmat tersebut. Ini fadilah mensyukuri nikmat. Maka bersyukurlah. Dan sudah dulu disebutkan ini ibadah yang sangat agung, bersyukur itu. Jadikan ibadah kita kepada Allah itu sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu syakur. Allah itu maha bersyukur. Allah itu maha berterima kasih. Kita beramal tidak seberapa, diberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Ya, kita banyak berbuat dosa dan salah, diberikan kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar. Wallahu syakur. Allah itu sangat maha berterima kasih. Ya. Nah, kembali kepada dars kita, pelajaran kita, kitab I'tiqad Ahli Sunnati fi As-Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai setelah pemaparan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada pembahasan khulasatu ma sabaq, kesimpulan dari pemaparan dalil-dalil yang telah berlalu. Ya. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala, nastantiju minal ardi sabiqi lil ayati wal ahadisi fi manaqibi as-sahabati ma yali. Kita bisa mengambil kesimpulan dari pemaparan yang telah lalu akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para sahabat, poin-poin berikut ini. Kesimpulan dari pemaparan dalil. Kan kita sudah sampaikan apa yang dibawakan mu'alif dari dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan, kesimpulan pertama, innallaha azza wa jalla zakka dhahirahum wa batinahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentazkiyah, telah membersihkan lahir dan batin para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuzaki man yasha. Dan Allah membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi batinnya para sahabat itu batin yang bersih. Hati mereka adalah hati-hati yang bersih, hati-hati yang cerdas, yang jadi rujukan. Kemarin ayat sudah kita sampaikan, Allah SWT mentazkiyah tentang keimanan mereka, dan iman itu asalnya di dalam hati. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman semisal yang kalian beriman dengannya, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Jadi iman yang itu asalnya ada di dalam hati, yang dimiliki para sahabat, sudah dijadikan oleh Allah sebagai ukuran keimanan. Ini tazkiyah kepada batin mereka. Ya. Famin tazkiyati dhawahirihim, di antara bentuk tazkiyah Allah akan dohirnya,
atau dohirnya para sahabat, artinya amal-amal dohir para sahabat, tazkiyah Allah kan mereka adalah wasfuhum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka bi'a'zamil akhlaqil hamidah, dengan seagung-agungnya akhlak yang terpuji. Jadi akhlak mereka para sahabat dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kenyataannya seperti itu ya, para sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Na'am. Wa minha, diantaranya perangai mereka, dalam sikap-sikap zahir mereka dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang kemarin sudah disampaikan, as-sidda'u 'alal kuffar, mereka itu adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, tidak mutalawinun, tidak warnanya banyak, bukan dzul wujuh, bukan orang yang wajahnya banyak, bukan ya'ti ila qaumin biwajhin wa ya'ti ila al-akhar biwajhin akhar. Mereka tidak bersifat seperti orang-orang munafik seperti ini, datang ke satu kaum dengan wajah yang pas dengan kaum tersebut, begitu datang ke kaum yang lain dia bentuk wajahnya seperti kaum yang dia ingin mendapatkan ridha dari mereka. Ini sifat munafik. Para sahabat tidak. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, sehingga agamanya mulia dan mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kaum muslimin masya Allah seakan-akan menjual harga dirinya demi mendapatkan ridhonya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kufar. Mereka berikan harga dirinya, mereka kalahkan agamanya, mereka jual kehormatannya untuk mendapatkan tempat di hati orang-orang kufar. Begitu kepada kaum muslimin bersikap arogan ya. Ini sifat orang-orang munafik. Adapun ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kufar, ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka ya. Kalau dilihat dari bagaimana orang-orang Ansar menerima sahabat Muhajirin dengan penerimaan yang tidak terjadi pada manusia kecuali pada mereka saja, berbagi hartanya, berbagi tanah tempat tinggalnya, tanpa ada rasa keberatan, tanpa ada rasa hasad, iri dengan apa yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Bahkan diberikan apa yang mereka punya untuk saudaranya, dipersaudarakan oleh Allah dengan sebuah persaudaraan yang tidak ada lagi di dunia ini kecuali pada mereka. Itu contoh. Subhanallah, yang hari ini akhlak semacam ini hampir sulit untuk dicari ya. Orang bersaudara hanya karena kepentingan syahwat dunianya saja. Begitu syahwat dunianya nggak bisa diraih, tinggalkan saudaranya, bahkan dibencinya, bahkan dimusuhinya ya. Nah, jadi mereka seperti itu dohir mereka, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Landa ini dicontoh, maksudnya generasi yang sangat baik ini dicontoh bagaimana dalam mereka bermuamalah. Jadi jelas membedakan mana kawan, mana lawan, mana saudara, mana musuh. Kata Imam Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, di antara tanda kebodohan seseorang itu tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, sehingga terbalik dia. Mestinya sidda'u 'alal kufar, malah ruhama'u 'alal kufar au baina al-kufar. Begitu kepada kaum muslimin malah asidda 'alal muslimin.
Ini kebalik. Ya. Nah, maka dicontoh. Ini generasi contoh. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya untuk dicontoh. Ya. Bagaimana kaum muslimin setelahnya mencontoh mereka, dan siapa yang mencontoh mereka mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana mereka mendapatkan apa? Kemuliaan. Bahkan tidak ada yang bisa memperbaiki umat ini kecuali apa yang telah membuat baik mereka dahulu. Nggak bisa memperbaiki keadaan umat yang sekarang sudah misalkan terjadi kerusakan, sudah kemunduran yang luar biasa, kecuali dengan apa yang telah baik generasi ini dulu, ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akhlak zahir mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka adalah generasi yang wayansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah generasi yang telah menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka lah adalah orang-orang yang jujur. Ini akhlak yang sering diulang-ulang. As-sidqu ma'allah. Dan itu sudah Allah tazkiyahkan untuk para sahabat. Allah sudah tetapkan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Bahkan Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bagaimana bersama orang-orang yang jujur? Ikuti akidah mereka, ikuti ucapan mereka, ikuti ibadah dan ketaatan mereka, ikuti adab dan akhlak mereka. Sedangkan generasi yang sudah jelas dinaskan oleh Allah sebagai generasi yang jujur adalah ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita menerangkan, al-muslim yakunu shadiqan ma'allahi ta'ala idza haqqaqa as-sidqa ma'allahi fi jawanibas salasah. Seorang muslim baru dikatakan jujur dia bersama Allah kalau dia wujudkan dalam dirinya kejujuran dalam 3 perkara. Jadi jujur itu tidak sekedar klaim tanpa wujud. Jadi kalau sudah diwujudkan kejujuran dalam 3 perkara. Yang pertama fil iman, kejujuran dalam keimanan. Iman itu bukan tamanni loh ya. Iman itu bukan khayalan, bukan. Iman itu harus betul-betul ada, jujur, wujudnya harus ada. Jadi yang pertama, jujur bersama Allah dalam apa? Keimanan. Jadi imannya betul-betul jujur, tidak ada nifak di dalamnya, tidak ada dusta dalam iman. Itu as-sidqu ma'allah fil iman, jujur bersama Allah di dalam apa? Keimanan. Baru dia nanti dikatakan tergolong orang-orang yang jujur. Yang kedua, at-ta'ah, dia wujudkan kejujuran bersama Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taati Allah, dan ini tuntutan, ya. Diwujudkan jujurnya dalam apa? Ketaatan, mau mentaati Allah. Makanya kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kisah sahabat Nabi SAW Sa'ad ibn Khaisamah yang berundi dengan bapaknya Khaisamah di dalam perang Badar, karena keduanya nggak bisa keluar bersamaan, harus salah satu. Berundi keduanya ini, Sa'ad ibn Khaisamah dengan bapaknya Khaisamah ini. Keluar undian bagi Sa'ad. Bapaknya merengek kepada anaknya, wahai anakku, saat ini berbuat baiklah engkau kepadaku, biar aku ambil bagianmu, aku yang keluar ke perang Badar. Aku ingin mendapatkan syahid di jalan Allah. Masya Allah. Sang anak menjawab, wahai bapakku, kalau perkara yang lain saya akan berikan kepadamu, tapi untuk ini tidak. Allahu Akbar. Hadza sidqu ma'allah. Inilah kejujuran bersama Allah SWT. Ketaatan dilaksanakan,
Tidak ada yang mengalahkan dia daripada kerinduannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Ini mati berperang, dia rindu kepada Allah, ingin mendapatkan syahadah. Kan itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, man sa'alallaha syahadah sadiqan min qalbihi ballahullahu manzilatas syuhada wa in mata ala firashih. Seorang yang meminta kepada Allah as-syahadah, mati syahid, kematian yang syahid, jujur dari hatinya, ingat, sidqan min qalbihi sadiqan huwa, dia jujur, minta betul, mati syahid kepada Allah, jujur, Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di tempat tidurnya. Jadi kejujuran, asidku ma'allah fit ta'ah. Maka kalau kita urai satu persatu bagaimana para sahabat melaksanakan kejujuran dalam ketaatan, mewujudkan ketaatan kepada Allah, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Itu kejujuran mereka, jujur dalam ketaatan. Yang kedua, kadang-kadang seorang melakukan ketaatan itu berangkatnya bukan karena jujur. Nah, ini yang perlu dikoreksi maksudnya. Taubat, kadang-kadang taubat itu baru diterima kalau jujur. Taubat itu ketaatan. Nah, kalau kosong dari sifat jujur tadi, meskipun dia laksanakan ketaatan, itu enggak berkualitas, bahkan bisa jadi enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah 3 orang yang tertinggal dari perang Tabuk, kejujuran taubat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai turun langsung penerimaan taubat dari Allah kepada mereka. Ini sidku ma'allah fit ta'ah, kejujuran dalam taat. Kadang ketaatan kita ini sering terjangkiti penyakit suka disanjung oleh manusia. Mana jujurnya bersama Allah? Kalau kita melakukan ketaatan, apalagi ketaatan yang zahir, yang nampak, yang bisa dibanggakan di hadapan manusia, kok tidak dapat sanjungan, sedih kadang-kadang, gelisah. Mana sidku ma'allahnya? Nah, ini jujur dalam ketaatan. Yuk kita belajar kepada kepribadian para sahabat, kita belajar dari mereka, belajar jujur ya. Kemudian yang ketiga, as-sidqu fi al-akhlaq, di dalam akhlak, dalam perangai, jujur. Nah, tiga-tiganya ini tidak bisa hanya sekedar dihayalkan. Iman itu butuh perwujudan. Ketaatan dilakukan dengan sungguh-sungguh karena dia memang butuh sama Allah. Ya, demikian juga adab dan akhlak kita. Itu semua sudah diwujudkan oleh ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan oleh para ulama kita, walaisa kullu man amila ta'atan yakunu sadiqan hatta yakuna zahiruhu wa batinuhu alal wajhi alladhi yuhibbuhu Allah ta'ala. Tidaklah seorang yang melakukan amal ketaatan itu dihukumi jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala sampai antara lahir dan batinnya betul-betul serasi sebagaimana yang Allah sukai. Jadi bukan hanya zahirnya yang taat, bukan, zahirnya salat tapi hatinya tidak salat, ini ada kedustaan, kan begitu. Zahirnya taat tapi batinnya maksiat. Kan itu jangan jadi orang yang nampak di pandangan manusia sebagai orang-orang yang bertakwa, begitu lepas dari pandangan manusia dia sebenarnya penjahat. Ini juga nifak tadi.
penyakit nifak. Ketika tidak dilihat orang, ketika kosong dari pandangan manusia, ketika bersepi sendiri, ini maksiat di situ. Dan ini lebih bahaya daripada maksiat yang zahir nampak di pandangan manusia. Di mana letak kuncinya? Di kejujuran. Karena jujur sama ikhlas itu selalu berdampingan. Tapi ingat, kullu sadiqin mukhlisan wa laisa kullu mukhlisin sadiqan. Setiap orang yang jujur pasti dia ikhlas, tapi tidak setiap orang yang ikhlas dia jujur. Karena jujur itu pembuktian langsung. Apa bedanya jujur dengan ikhlas? Kalau as-sidqu itu tauhidul iradah, menyatukan keinginan, hanya satu, dia maksimal, dia fokus terhadap keinginannya, jujur, nggak bercabang, diwujudkan begitu artinya. Sedangkan ikhlas itu tauhidul murad, jadi mengesahkan, menyatukan apa yang dia inginkan, yang dia tuju dari keinginannya. Makanya ikhlas itu disebut amalnya untuk Allah. Tapi amal ini dikerjakan apa tidak, ini berangkatnya dengan kejujuran. Kita ikhlas sholat itu kita kerjakan, tapi betulkah sholat itu dikerjakan secara maksimal sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, syariatkan? Ini berangkatnya dari kejujuran. Kalau kita jujur dalam ibadah kita, takbiratul ihram itu seperti ini, pandangan ketika sholat itu seperti ini, ruku itu seperti ini, jujur dikerjakan secara total. Jadi fokus dia ketika sholat, ya fokus satu saja, sholat itu dikerjakan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhlas yang dituju dari sholatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang jujur, dia pelihara sholatnya, dia jaga betul-betul sebagaimana, karena ini diperintahkan Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Rasul tuntunkan, dia pasti ikhlas. Tapi orang yang ikhlas saya sholat ini, bisa jadi dia berbuat bid'ah dalam sholatnya, tapi ikhlas niatnya. Maka kullu sadiqin mukhlisan wa laysa kullu mukhlisin sadiqan. Setiap orang yang jujur berarti dia pasti ikhlas, tapi enggak setiap orang yang ikhlas jujur, enggak. Ya, maka difahami itu. Jadi ini sudah dinaskan oleh Allah untuk ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada bid'ah di kalangan para sahabat, itu enggak ada bid'ah. Mana ada bid'ah di kalangan para sahabat? Enggak ada. Amalan sesuka apapun mereka kerjakan, kalau kata Nabi tidak, berhenti. Itu enggak ada dusta. Ka'ab ibn Malik ketika tertinggal perang itu, semua orang pada datang kepada Nabi minta udzur. Dia datang kepada Nabi, katakan, ya Rasulullah, orang pada berudzur, seandainya saya ini berudzur kepadamu, menyampaikan kalimat dan kata, saya ini orang yang pandai menyusun kalimat, engkau beri udzur aku dan aku selamat dari engkau, tapi Allah akan memberitakan kepadamu bahwa aku bohong, tidak jujur. Tapi aku kalau jujur hari ini, mungkin engkau menghukumku, engkau marah kepadaku, tapi aku selamat dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan dengan jujur, tidak ada waktu yang paling aku siap untuk berperang kecuali waktu itu. Tidak ada udzur sama sekali, saya memang betul-betul tertinggal perang. Kan beliau nggak ikut perang Tabuk. Kata Nabi SAW, amma hadza faqad shadaqah. Yang lain munafik itu sudah menyampaikan udzur. Nabi katakan, adapun yang ini, yaitu Ka'ab ibn Malik, sungguh dia telah jujur. Siapa yang mengatakan dia jujur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, idhab, pergilah sampai Allah menentukan urusan. Sehingga muncul syariat hajar, dihajar beliau.
Ini kejujuran. Jadi andai kan mau dusta bisa, tapi kejujurannya bersama Allah tidak bisa membawa dia untuk berdusta. Jelas ya? Nah, ini jadi wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka adalah generasi yang jujur. Betul-betul adalah jujur. Coba bagaimana tidak? Mereka kaum muhajirin. Ini kan kisah orang-orang muhajirin ini. Wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu kan kaum muhajirin. Mereka tinggalkan tanah kelahirannya, mereka tinggalkan harta bendanya, mereka tinggalkan orang-orang yang secara tabiat manusia dicintainya, ditinggalkan hijrah ke Madinah. Kalau nggak berangkat karena kejujuran imannya kepada Allah, tidak akan terjadi. Karena gambaran di negeri hijrah belum jelas, tapi yang jelas berangkat dia yakin jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ketika diminta perang berhadapan dengan kerabat mereka sendiri. Kadang anak berhadapan dengan ayahnya, ayah berhadapan dengan anaknya, kerabat dengan kerabatnya di perang Badar, mereka kerjakan itu. Perang Badar itu ibaratnya kan perang saudara, ibaratnya begitu. Cuman yang satu orang-orang kafir musyrik, satunya muslim ahli tauhid. Mereka kerjakan semua itu karena kejujuran mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini generasi yang luar biasa memang. Jelas ya? Nah, kita contoh. Entah berapa kita bisa mencontoh, contohlah, karena mereka generasi contoh, qudwah. Ya. Nah, jadi jujur bersama Allah itu sesuai gitulah, antara lahir dan batin itu sesuai. Lahirnya taat ya batinnya taat, bahkan batinnya lebih makmur daripada lahirnya. Kalau lahirnya makmur dengan ibadah, dengan ketaatan, batinnya lebih makmur dari itu. Kalau dia gembira dengan sholatnya, batinnya lebih gembira kepada Allah daripada lahirnya. Begitu hendaknya orang-orang yang beriman. Jadi kabar akan adanya kesempatan mentaati Allah itu sangat menggembirakan. Kadang-kadang kita ini kalau ada kabar, oh ini ada kesempatan bersodakoh dan infak, manyun loh, sedih. Padahal kesempatan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan. Berbuat baik ini, kita ini kadang-kadang bahkan kalau dilihat sejarah kalah sama anjing. Ada kisah seorang mengatakan temannya itu punya kebun. Dia keluar dari kebunnya, dijumpai ada anjing yang kelaparan di situ. Kehujanan, kedinginan, kelaparan. Dikasih makan sama orang, dikasih makan anjing itu. Sekali itu dikasih makan, sehingga dia bisa kembali bertahan hidup. Maka anjing ini orang berbuat baik sekali kepadanya, disimpan kebaikan ini di dalam benaknya. Maka dia dengan setia menjaga kebun orang ini tadi selama puluhan tahun sampai kebun itu dijual kepada orang lain. Maka orang ini mengatakan, Syekh ini mengatakan, lihatlah apa yang terjadi pada manusia. Ya, kadang-kadang seorang kita sudah berbuat baik kepadanya sinin, mungkin tahunan, tidak ada satupun yang tersimpan di dalam benaknya. Loh, dari sisi kebaikan kita ini kadang-kadang kalah dengan binatang. Anjing sekali aja dikasih makan, yang dengan sebab itu dia bisa bertahan hidup. Lah kita, Masya Allah, kadang orang yang baik kepada kita cela, kita hinakan. Masya Allah. Aina sidqu ma'allah, mana sifat jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakullah ya. Nah, jadi contoh sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka, tazkiyah akan zahir mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu, dan tidaklah mereka menjumpai di dalam sudurihim, dada mereka, hati mereka, berarti ini batin mereka, tidak ada hajatan, rasa iri, rasa cemburu, nggak ada. Mimma utu, dari apa yang mereka diberi. Melihat misalkan saudaranya dari kalangan muhajirin diberi, orang-orang Ansar itu nggak ngiri, nggak cemburu.
Enggak kok itu diberi kami tidak, enggak. Enggak ada seperti itu di hati mereka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan atas wa yusiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan sahabatnya dari muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Padahal mereka itu bukan orang yang mampu, yang kaya. Mereka juga punya kebutuhan. Perhatikan, apa ada akhlak seperti ini sekarang? Masya Allah. Sampai istri berbagi, sahabat disaudarakan dengan sahabat yang lain. Kalau kamu belum menikah atau mungkin istrimu tidak ikut hijrah bersamamu, udah, saya punya istri lebih dari satu, saya talak, nanti kalau sudah selesai iddahnya silahkan nikahi. Masya Allah. Nggak ada seperti ini hari ini. Wa yusiruna ala anfusihim, lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Kalau ini orang kaya yang berlebih sisa hartanya, fana'am, enggak. Apa kata Allah? Walau kana bihim khasasah. Padahal mereka sendiri adalah orang yang sangat butuh akan harta tersebut, tapi kok bisa dibagi? Lagi ini harta sisa, ini lahan sedekah, kok enggak pernah dibagi? Padahal itu kembalinya juga kepada diri kita sendiri. Begitu belum bisa dikatakan bakhil. Saya ini enggak pelit ya, masih dihitung dermawan lah. Masya Allah, dia hitung dirinya sendiri dermawan. Padahal kesempatan emas untuk mendapatkan surganya Allah, harta dia tersisa banyak, andaikan dikurangi itu enggak sama sekali menyentuh kebutuhan makan dia, enggak juga keluar. Jauh betul dengan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa seperti ini ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka luar biasa. Ya, jadi hati mereka penuh dengan kejujuran iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan penampakan lahir yang Masya Allah, sudahlah, mengagumkan. Sementara kita ini banyak apa namanya itu, slogan, banyak promonya saja, apa namanya itu, kalimat-kalimat yang wah begitu, tapi realitanya itu loh yang Masya Allah. Bicara tentang iman, bicara tentang amal ketaatan, tapi mana sidku ma'allahnya itu wujudkan ya. Melawan syahwat tidur 1 jam saja, kita ini enggak berbagi sama Allah. Lawan syahwat tidur 1 jam aja lah di akhir malam itu, toh itu juga untuk kita. Katanya kita cinta sama Allah, le cintanya sama ranjangnya yang sudah 20 tahun hampir usang gitu, melebihi cintanya kepada Allah. Sudah teriak-teriak dibangunkan, enggak bangun juga ya, begitu bangun melek, enggak doa, dekap lagi itu kasurnya yang sudah kumal itu ya. Masya Allah. Aina sidku ma Allah. 1 jam aja ini padahal ya, bahkan mungkin lebih sedikit dari itulah. Mana bagian untuk Allah SWT? Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan yang maknanya mengukur kejujuran cinta kepada Allah itu kalau syahwat kita berjumpa dengan Allah, bermunajat kepada Allah itu lebih lezat daripada syahwat kita sendiri. Nah, tidur itu kan syahwat kita sendiri. Kalau kemudian berjumpa dengan Allah, berbisik dengan Allah, berbagi ibaratnya masalah kepada Allah Subhanahu, terasa lebih lezat daripada syahwat tidur tadi. Ini bagian tanda bahwa cintanya sudah mulai bagus. Nah itu para thalabah, diperhatikan seperti itu ya. Nah taib, ini dohir mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tazkiyah seperti itu. Kalau semakin diceritakan mereka semakin Masya Allah.
Kalau mau cerita tentang misalkan jihad mereka, perang mereka di jalan Allah, bagaimana sedekah mereka, bagaimana salat mereka, bagaimana bacaan Quran mereka, sudah. Itu lautan kemuliaan. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ma sabaqahum Abu Bakrin bikasratis salati wassiyam. Abu Bakar itu bisa melampaui para sahabat yang lain dan tentunya seluruh kaum muslimin, bukan karena banyak puasa dan banyak siam, bukan karena banyak salat dan siamnya, bukan, walakin ma waqara fi qalbi, tapi kejujuran iman yang bercokol kuat di dalam hati beliau radhiyallahu anhu. Kalau sholat nggak usah diragukan sholatnya Abu Bakar, puasa nggak usah diragukan puasanya Abu Bakar, tapi mana yang lebih menentukan? Sidquhu ma'allahi fil iman, kejujuran Abu Bakar di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, dan itu nggak diragukan. Maka beliau as-siddiq, orang yang sudah betul-betul apa? Jujur keimanannya, ya. Nah, amma bawatinuhum, adapun batin mereka, tazkiyah Allah akan batin mereka, ya, fa amrun ikhtassa bihi Allahu azza wajal, ini urusan yang memang khusus bagi Allah, nggak bisa merekomendasi batin kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, nggak usah kalian tazkiyah diri kalian sendiri, Allah itu lebih ngerti siapa yang bertakwa. Jadi kalau urusan batin para sahabat, rujukannya ya hanya Allah, kabar dari Allah dan Rasulnya, nggak bisa tidak, karena yang mengetahui secara detail batin seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muallim mengatakan fa amrun ikhtassa bihi Allahu azza wa jal wa huwa wahdahu al-alim bidzatis sudur, dan Allah sendiri saja yang mengetahui tentang hakikat dada manusia, artinya batin manusia, hanya Allah yang tahu. Faqad ahbarana azza wa jal, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan kepada kita bisidqi bawatinihim, akan kejujuran batin para sahabat, wa salahi niyatihim, dan lurusnya niat-niat mereka. Langsung Allah yang merekomendasi, Allah yang mentazkiyahnya. Wa qala ala sabilil misal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai contoh dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata alaihim, maka Allah telah mengetahui tentang hati-hati mereka, yaitu para sahabat, lalu Allah turunkan ketentraman pada mereka. Jadi Allah sudah ngerti batinnya para sahabat itu bagus, kejujuran imannya teruji, maka fa'anzalas sakinata alaihim, Allah turunkan ketenangan kepada mereka, ya. Kemudian ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka orang-orang Ansar, sahabat Ansar radhiyallahu anhum, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Siapa yang mengatakan orang Ansar itu mencintai muhajirin? Allah. Sedang cinta itu amalan apa? Amalan hati. Jadi Allah tahu betul hati orang-orang muhajirin, sahabat Ansar. Allah ngerti betul hati para sahabat Ansar ini radhiyallahu anhum ajmain, betul-betul mencintai saudaranya dari kalangan muhajirin. Nah, cinta itu amalan hati. Sedang mencintai saudaranya sesama muslim, apalagi yang baik, yang di atas kebenaran, ini bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang hari ini cinta sesama muslim itu sulit yang lulus ujian ini, ya. Kaum muslimin gampang berpecah, gampang berselisih, gampang bermusuhan, gampang diadu domba, karena yang lebih dominan suudzon daripada husnudzon. Dan juga kaum muslimin banyak yang tidak menjauhi maudhi'at tuham, tempat-tempat tertuduhnya dia akan kejelekan, karena sedikitnya ilmu mereka, lemahnya iman mereka, dan sudah apa? Sangat rendahnya kualitas akhlak dan adab mereka, sehingga kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang
itu menjadikan tertuduh dengan kejelekan, mereka tidak hindari. Ibarat sikap waraknya itu sudah sangat minimal. Ini jadi sebab akhirnya mudah sekali apa? Berselisih kalimat. Ya. Nah, jadi yuhibbuna man hajara ilaihim. Kata Allah, mereka sahabat-sahabat Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu sahabat-sahabat mereka dari kalangan Muhajirin radhiyallahu anhum ajmain. Dan cinta ini tadi diwujudkan secara zahir yang tidak perlu ditanyakan lagi. Bahkan mereka dulu saling mewarisi. Diprediksi kuat saling mewarisi. Sampai turun ayat Allah bahwa waris mewarisi itu hanya dengan ikatan kekerabatan, bukan persaudaraan yang bentuknya ukhuwah Islamiyah, tidak ada nasab. Dulu mereka saling mewarisi, saking eratnya persaudaraan mereka. Bahkan kalau kita lihat sahabat Ansor kemarin, siapa sahabat Ansor itu? Aus dan Khazraj. Nah, ini dua suku yang kerjanya tengkar dan berkelahi. Hati nggak bisa ketemu, tapi Allah lembutkan hati mereka dengan Islam, dengan tauhid, dengan iman, sampai mereka yang tadinya tidak ada lagi kecuali permusuhan menjadi bersaudara yang melebihi saudara yang terikat dengan apa? Nasab. Karena itu para salaf kita mengatakan pernikahan bisa terputus, hubungan suami sama istri bisa terputus, hubungan saudara dengan saudara sama nasab bisa hilang dan bisa terputus. Tapi kalau hati sudah dilembutkan oleh Allah dengan kasih sayang Allah, maka itu melebihi hubungan-hubungan selainnya. Masalah kadang-kadang dijumpai seorang yang tidak terikat nasab. Lah ini Khazraj dan Aus, Muhajirin dan Ansar nggak terikat dengan nasab, nggak ada garis keturunan antar mereka, tapi mereka bisa mencintai melebihi ikatan yang ada pada nasab. Bahkan ikatan nasab seringnya terputus. Anak dulu ketika masih di Jawa Timur, ada jadwal kajian anak di Masjid Al-Falah, itu punya Dewan Dakwah di Jawa Timur sana. Ada saudara kita sudah tua dari Lampung, tanya ke anak habis kajian itu bahwa dia berselisih dengan kakak kandungnya itu. Ketika saya bahas tentang ikhlas memaafkan, tapi saya nggak bisa memaafkan Pak Ustadz, katanya. Siapa itu Pak? Itu kakak kandung saya sendiri. Saya akan tuntut sampai nanti di yaumul kiamah. Dia sudah mati, nanti saya akan tuntut sampai di hadapan Allah. Subhanallah. Itu terikat nasab, kakak sama adik bisa putus sampai seperti itu. Jadi musuh bebuyutan sampai mau dituntut sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara urusan duniawi, ya nggak bisa memaafkan. Nah itu makanya kata para sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu begitu. Jadi ikatan nasab bisa terputus, ikatan pernikahan bisa terputus, tapi kalau hati sudah dilembutkan oleh Allah, ini akan lebih kuat daripada semua ikatan. Ya, contohnya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Ini amalan hati loh ya. Keikhlasan mereka, kejujuran mereka, mereka melakukan semua kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan, yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, semata-mata hanya mengharapkan fadilah dari Allah dan keridhaannya, nggak ada tujuan yang lain, betul-betul jujur dan ikhlas. Kenapa kita bisa pastikan seperti itu? Ini Allah yang bicara tentang batin mereka radhiyallahu anhum ajmain. Allah kabarkan tentang batinnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketaatan yang mereka kerjakan, dohir ketaatan yang mereka kerjakan itu betul-betul ikhlas karena Allah. Ya betaghuna fadlam minallahi wa ridwana, yang mereka harapkan adalah fadilah dari Allah dan keridhaannya. Kita yakin nggak ada satupun dalil yang memuji kita, nggak ada. Tapi perjuangan kita jauh daripada orang yang sudah datang dalil memuji mereka, memastikan mereka fil jannah.
Nah, ambillah ini jadi pelajaran. Ya. Makanya tadi itu nikmat betul kalau kita bisa memahami, kita bisa hidup sebagai muslim dilebihkan oleh Allah, ahlus sunnah. Kemudian dilebihkan lagi mau talabul ilmi, mau perhatian terhadap ibadah kita, terhadap agama kita. Ini nikmat di atas nikmat. Disyukuri betul. Ya. Hidup berdampingan sesama ahlus sunnah, nikmat. Ya. Saudara kita yang lain, Masya Allah, kita bikin lembaga, alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan nanti seterusnya Allah jaga, tidak ada gejolak yang berarti. Sementara saudara-saudara kita, Masya Allah, mereka harus diuji kesabaran mereka dengan perilaku orang-orang ahli batil, ahli bidah, orang-orang musyrik, zindik, menjadi ujian bagi mereka. Antum bisa ibadah dengan tenang, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga, kalau nggak dijaga kita khawatir dipindah ke tempat yang lain, kita kehilangan nikmat yang sangat berharga tersebut. Ya? Nah, kemudian Allah menyatakan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberikan taubat atas nabi. Kemarin sudah dijelaskan masalah taubat ini ya. Taubat itu amalan yang sangat agung dan Allah sudah berikan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kejujuran mereka ini ya. Dan kaum muhajirin dan orang-orang ansar radhiyallahu anhum ajmain, orang-orang yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu yang sulit. Karena itu jujur, ikhlas, cinta itu perlu diuji. Ujiannya saat-saat yang butuh kesabaran, saat-saat mendapati kesulitan, butuh diperjuangkan kejujuran tersebut pada saat seperti itu. Perang Tabuk itu perang yang paling sulit dan berat karena musim paceklik, kemarau panjang. Nabi perintahkan berangkat perang di terik matahari yang sangat panas. Tapi kejujuran iman mereka, yaitu ashabi Rasulullah SAW, sudah dibuktikan. Berangkat mereka. Dulu kita kisahkan bagaimana perang Uhud. Selesai perang Uhud, semua kaum muslimin terluka, termasuk Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, malam itu ketika mereka masih bersih-bersihkan luka mereka, sampai ada yang nggak bisa jalan karena kakinya penuh luka, sudah datang penyeru dari Nabi SAW, besok harus menghadap Rasulullah SAW di masjid. Berangkat, sampai ada dua pemuda kakak beradik yang tarik menarik karena nggak bisa jalan demi menghadiri majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan Nabi, Rasulullah SAW katakan kepada mereka yang kemarin ikut perang Uhud, hari ini keluar kita untuk mengejar pasukan kaum musyrikin. Yang tidak ikut perang Uhud nggak boleh ikut. Dalam keadaan tubuh penuh luka, mereka buktikan kejujuran iman mereka. Nggak ada satupun yang udzur, berangkat lagi besok harinya mengikuti perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira ada manusia seperti ini hari ini? Nggak ada. Luka sampai ada yang nggak bisa jalan, tapi ketaatan dan kejujuran imannya, kerinduannya kepada Allah menjadikan luka-luka seperti itu jadi ringan. Nah, itu ujian. Namanya cinta perlu diuji. Nggak hanya mengatakan cinta tanpa ujian atau jujur dan ikhlas, itu perlu diuji semuanya. Ujiannya itu pada saat dijumpai kesulitan. Kalau senang semuanya mau, kalau senang itu semua cinta, kan gitu ya. Tapi pada saat sulit, cinta kepada Allah betul-betul diuji. Itu para sahabat. Dan tertulis sejarah seperti itu, tertulis di kitab-kitab sejarah. Ada. Ya, nah. Faqad taba alaihim subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taubat kepada mereka. Lima alima sidqa niyatihim wa sidqa taubatihim. Ketika Allah telah mengetahui akan kejujuran niat-niat mereka dan kejujuran taubat mereka, maka Allah beri taubat. Maka orang-orang yang bertaubat kepada Allah
jagalah kejujuran taubat kalian. Jujur seperti Ka'ab bin Malik. Dulu ada seorang nabi berperang, begitu berperang menang dikumpulkan ghanimah. Kalau dulu ghanimah dikumpulkan, nggak ada satupun yang dapat ghanimah, dikumpulkan lalu turun api membakar ghanimah tersebut, rampasan perang, nggak dibagi seperti sekarang, enggak, atau syariat Nabi SAW. Dulu ghanimah dikumpulkan, turun api, dibakar, terbakar, berarti tanda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu itu Masya Allah, amal diterima enggak itu langsung tahu. Kalau sekarang kan nggak ngerti, ghanimah dibagi kok. Jadi perang mereka itu dulu nggak dapat ghanimah, ya murni jujur kepada Allah berperang, ikuti perintah Allah, nggak ada yang diharapkan dari ghanimah. Sedang umat Nabi ini dipermudah karena mengerti kita ini lemah, akhirnya dihalalkan ghanimah untuk dibagi. Nah pada saat dikumpulkan ghanimah nggak turun api, Nabi ini dapat wahyu, ada di antara kalian yang ghulul, mengambil ghanimah sebelum dibagi. Maka dipanggil kabilah demi kabilah oleh nabinya ini. Kemudian ada isyarah bahwasanya kabilah si fulan terjadi ghulul pada mereka. Akhirnya dipanggil satu persatu, tersisalah 3 orang. Pada 3 orang inilah ternyata dijumpai emas sebesar kepala sapi. Mereka ambil sebelum dibagi. Setelah ditanya oleh nabinya dan seterusnya, mereka menyatakan taubat kepada Allah. Diambil emas sebesar kepala sapi itu diletakkan di situ. Diterimakah taubat mereka? Turun api membakar emas yang sebesar kepala sapi. Allah menerima taubat mereka. Kenapa? Kejujuran taubat mereka yang menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam bertaubat, as-sidqu ma'allah. Ini penting dan memang harus diperjuangkan loh ya. Jujur itu nggak mudah loh, nggak mudah, harus betul diperjuangkan. Apalagi as-sidqu fil iman, dalam keimanan kita ya. Nabi katakan, man lam yagzu wa la yuhaddis nafsahu bil ghazwi famata mata ala su'batin minan nifaq. Siapa yang tidak berperang di jalan Allah dan nggak punya niat untuk bisa berperang di jalan Allah, lalu dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Nah, kejujuran itu ujiannya seperti itu. Ketika kita dituntut untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, beranjak apa tidak? Maka sekarang Allah memberikan kemudahan kepada kita. Disuruh misalkan kita bersedekah, enggak seluruh harta kita kok. Ada orang punya kebun sawah lebar banyak, enggak berangkat haji, alasannya enggak punya uang. Nah uang yang dia paham itu hanya lembaran kertas rupiah itu loh, Soekarno-Hatta sama siapa lagi yang biru itu, hanya itu. Dikira sawah kebun itu bukan uang. Padahal kalau dia kurangi satu petak kebunnya, mungkin nilainya 500 juta, nggak akan tersentuh kemadharatan sedikit pun. Ini wajib. Ketika dia tahan, dia bakhil dan dia berdosa. Lalu sudah segitu kebunnya, kebun sawitnya 10 hektar misalkan, kebun karetnya 20 hektar, sawahnya 10 hektar. Lalu kok daftar haji yang reguler nunggu 20 tahun. Ini orang yang mendolimi dirinya sendiri, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baru ketika sudah stroke nggak bisa berangkat, mau haji, katanya nggak boleh haji. Yang stroke ya nggak boleh haji. Terus sidku ma'allahnya di mana? Padahal itu untuk dirinya sendiri. Ada nggak seperti itu hari ini? Masya Allah. Nah, barangkali justru kadang-kadang kita terhalang dari melaksanakan ketaatan kepada Allah itu, berangkatnya justru dari diri kita sendiri. Kenapa? Nggak ada niat. Mau haji itu loh nggak ada niat, nggak ada keinginan, nggak terfikir, nggak terprogram dalam hidupnya. Boleh itu bukan saya pokoknya, nggak ada. Akhirnya terhalang dari
kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kenapa? Dia nggak ingin kok kebaikan itu. Kalau nggak ingin ya nggak Allah beri. Hah? Masya Allah. Baik. Insyaallah itu ya. Poin yang pertama yang kita kaji dari khulasatul ma sabaq, dari apa ringkasan-ringkasan pemaparan dalil yang telah berlalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah, memuji para sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik lahir maupun batin mereka. Dan hendaklah kita ketika membaca sejarah mereka atau sebagian kecil dari sejarah mereka berupaya mengambil faidah bagaimana kita berjuang untuk mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Demikian wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.